Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini kita akan balik lagi kepada murid Abu Nawas yang fenomenal, yaitu Ali Mustafa. Selain terkenal paling cerdas di antara murid-murid lainnya, Ali Mustafa juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal ini tentu membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si Ali ini sangat penurut dan juga rajin beribadah. Suatu hari Ali Mustafa diperintah sang guru untuk pergi ke pasar membeli sesuatu. Maka tanpa menunda-nunda, ia langsung berangkat menjalankan perintah gurunya itu. Sementara itu, di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai seekor keledai dengan membawa 2 karung gandum di punggung keledai. Setelah beberapa saat perjalanan, lelaki itu berhenti untuk beristirahat di bawah pohon rindang. Dan agar si keledai tidak lari, ia mengikatnya di sekitar pohon itu. Tapi ketika ia bangun dari istirahatnya, dia tidak menemukan keledainya. Lelaki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah ia bertemu dengan anak kecil, yaitu Ali Mustafa. Si lelaki itu kemudian bertanya, "Hei nak, kamu lihat keledaiku enggak?" Ali Mustafa kemudian menjawab, "Apa keledai tuan pincang? Terus buta mata kirinya?" "Iya bener," jawab lelaki itu. "Keledai itu membawa gandum ya tuan." Mendengar ciri-ciri keledainya disebutkan oleh si anak, membuat si lelaki itu merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar itu nak, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki itu. "Saya belum melihatnya tuan," jawab Ali Mustafa. Si lelaki tersebut merasa heran dengan jawaban itu. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. "Wah, jangan-jangan bocah ini yang mencurinya," pikir si lelaki. "Aku tanya kamu sekali lagi ya, kamu melihat keledaiku di mana?" tanya si lelaki. Tapi dengan tegas Ali Mustafa tetap mengatakan bahwa dia belum melihat keledai itu. "Kamu mau menipuku ya?" gertak lelaki itu merasa geram. Ia pun segera membawa Ali Mustafa menuju ke rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta si Ali Mustafa agar didampingi orang tua atau gurunya. Si Ali lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat kasus hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang, dan ia menyangka bahwa anak muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Memang apa buktinya? Jangan asal main tuduh ya," kata Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa Ali Mustafa adalah anak yang solih dan penurut. Ia tak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledai itu pun menjawab, "Begini tuan, muridmu ini tahu ciri-ciri keledaiku dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggung keledaiku. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Kan itu sama sekali tidak masuk akal tuan." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya terdiam. Tiba-tiba si Ali berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya tuan." Dengan lemah lembut, Tuan Hakim kemudian menanyai anak kecil itu, "Anakku,
Kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan secara detail keledai milik lelaki ini? Tanya Tuan Hakim. Ali Mustafa kemudian menjawab, karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya tahu bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya juga melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan nggak dimakan. Dari situlah saya tahu bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Lalu kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah aku juga tahu bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa belum puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas itu. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh Ali Mustafa. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki itu pun langsung meminta maaf. Dan untuk menembus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya beberapa uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini, Ali Mustafa.